Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal dengan NIM L0312210026 dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Cephalopoda dari mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan. Adapun submateri yang ingin dibahas yaitu yang pertama ada Cephalopoda, kedua ada klasifikasi Cephalopoda, ketiga ciri-ciri Cephalopoda, empat contoh Cephalopoda. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian Cephalopoda. Cephalopoda berasal dari bahasa Yunani kapale yang berarti kepala dan pedos yang berarti kaki. Atau dengan kata lain hewan ini seperti kepala yang berkaki. Cephalopoda mempunyai otak yang mengembang dan beberapa jenisnya yang mempunyai kemampuan mengingat. Cephalopoda merupakan kelas dari filum Mollusca dan menempati tingkat evolusi tertinggi di antara kelompok filum lainnya. Yang kedua ya ada klasifikasi dari Cephalopoda. Kelas Cephalopoda yang merupakan salah satu kelas dari filum Mollusca ini terbagi 3 subkelas, yaitu subkelas Nautiloida dan Ammonioida dan subkelas Cheloida. Subkelas Nautiloida dicirikan oleh adanya cangkuk yang ada di sebelah luar tubuh. Cangkuk ini ada yang melingkar-lingkar bentuknya maupun lurus saja. Dapat dikatakan bahwa strukturnya sederhana. Sebagian besar genera dari subkelas ini sudah punah, kecuali Nautilus. Subkelas Ammonioida umumnya sudah punah dan diperoleh dalam bentuk fosil saja. Cangkuk berada di luar tubuh, melingkar-lingkar dengan septa yang kompleks bentuknya. Termasuk subkelas ini adalah genus-genus Keratis, Scaptis, dan Pasidiscus. Selanjutnya ada dari subkelas Coleoida yang terdiri dari 5 ordo, yaitu ordo Belemnoida, Sapioidea, dan Teutodea, Vampiromorpha, dan Octopoda. Subkelas Coleoidea ini dicirikan oleh cangkuk yang ada di dalam tubuh dalam keadaan terrealisir sedemikian rupa atau bahkan hilang sama sekali. Ordo Belemnoida dari subkelas ini bercangkuk di dalam tubuh, rongga tubuh dengan rostrum padat di bagian posterior, sedangkan sebelah anterior berpelindung. Dua genus dari ordo ini adalah Belemnites dan Belemnoteuthis. Ordo Teutoidea dicirikan dengan adanya pereksodian cangkuknya yang ada di tubuh sehingga berbentuk lembaran tipis yang dikenal sebagai pen. Tubuh umumnya berbentuk memanjang dengan dilengkapi oleh 8 kaki-kaki dan 2 tentakel yang panjang. Selanjutnya ada ordo Vampiromorpha, seperti misalnya cumi-cumi vampir. Umumnya bertubuh kecil, penghuni laut dalam, bentuknya seperti gurita, hanya saja kedelapan kaki-kakinya dihubungkan satu sama lain oleh adanya selaput. Ordo selanjutnya itu ordo Octopoda, terdiri dari 2 subordo yaitu Chirata dan Inchirata. Antara keduanya dibedakan karena masing-masing memiliki spesifikasi. Subordo Chirata biasa dikenal sebagai gurita bersirip karena mantel tubuhnya dilengkapi oleh sepasang sirip. Jenis gurita tanpa sirip adalah salah satu contoh dari subordo ini. Genus-genus yang tercakup pada subordo ini adalah Octopus, Ozoinea, Eledonella, Vitreldonella, Amphitheurus, dan Argonauta. Dari sekian banyaknya Cephalopoda yang ada, maka spesies yang benar-benar ekonomis penting hanya ada sekitar 173 spesies saja. Pernyataan ini tidak hanya berdasarkan pada faktor ekonomis pentingnya semata, melainkan ditinjau dari berbagai segi lainnya. Yang ketiga ada ciri-ciri dari Cephalopoda. Ciri-ciri dari Cephalopoda adalah moluska. Di kaki-kaki berkembang menjadi seperangkat lengan atau tentakel. Ciri umum lainnya adalah kemampuan mereka untuk menyemprotkan tinta ketika terancam. Tubuh mereka simetris, yaitu sisi kiri dan tubuh kanan identik. Anggota ordo Nautiloidea memiliki lebih dari 90 tentakel. Anggota ordo Sapoida dan Teutoleida memiliki 8 lengan dan 2 tentakel. Dan anggota ordo Octopoda dan Vampiromorpha memiliki 8 lengan. Semua Cephalopoda memiliki sepasang tenidia tidak berlili dan di dalam rongga mantel, kecuali Nautilus yang memiliki 2 pasang ctenidia. Cephalopoda memiliki sistem saraf yang berkembang baik dan organ sensorik yang kompleks. Ganglia besar di dekat satu sama lain membentuk otak yang besar. Lobus atas tertentu dalam otak berfungsi sebagai kontrol untuk memori dan pembelajaran. Adapun yang terakhir yaitu contoh Cephalopoda. Yang pertama gurita Pasifik raksasa,
Yang kedua cumi-cumi Humboldt. Yang ketiga sotong Firaun. 4 Nautilus berbilik. 5 cumi-cumi kaca. 6 gurita cincin biru. 7 cumi-cumi raksasa. 8 sotong raksasa. 9 gurita dumbo. 10 cumi-cumi kolosal. 11 sotong flamboyan. 12 cumi-cumi piyama bergaris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.